Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel yang sama, yaitu channel Deng Oma. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalani kehidupan ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan seperti yang pernah kita baca di hadapan kita semua, yaitu tentang Kitab Mangkasara atau yang biasa disebut dengan orang Jeneponto, ini namanya Tulkiyamah. Adapun pengarangnya kita tidak tahu siapa pengarang daripada kitab ini, karena kitab ini sampulnya kosong, tidak ada daftar isi dan nama penulis. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, isinya ini menurut cerita para ulama kita di Jeneponto, bahwa isinya kitab ini adalah itu dalam bahasa Makassarnya anun nipacok baturi kurangan. Artinya apa yang kita tulis di sini, apa yang ditulis di sini oleh ulama-ulama kita dulu adalah isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan juga di sini kalau kita baca-baca, menurut ulama kita ada beberapa di sini isinya atau kandungan daripada hadis-hadis qudsi. Ya, karena kalau kita secara kalau kita mau mencari dari apa yang nanti kita bacakan, itu tidak ada persis sama di Al-Quran. Maksudnya, contohnya di sini ada disebutkan bahwa ketika nanti seorang hamba itu akan meninggal, itu malaikat maut atau kematian akan datang pada setiap anggota tubuhnya. Dan kemudian anggota tubuh yang didatangi oleh malaikat maut itu akan menjawab kepada malaikat maut. Nah, dan di sini kita akan membaca tentang pasal tentang akan keluar roh dari jasad manusia. Itu artinya. Tapi di sini dalam bahasa Makassar disebutkan pasal angkana-kana imasulukna nyawa yari batang kalea. Jadi pasal tentang keluarnya roh kita ini dari jasad kita. Tapi sebelumnya, supaya saya makin semangat membuat video yang bermanfaat untuk kita semua, seperti biasa jangan lupa untuk terus mendukung, mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjut membaca. Kita awali dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Pasala angkana kanai masulu nanyawanya ribatang kalea. Nikanai riha deseka. Punna mambani momati tas si tahu-tahu atanna Allah Ta'ala. Battumi appa malaika angkanai angkanari iya assalamu alaikum o atanna Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, dan juga kalau nanti ada yang minta kita mengartikan ke dalam bahasa daerah yang lain seperti bahasa Bugis,
Ya, bisalah teman-teman, tapi kita mengartikannya saja ke dalam bahasa Indonesia. Artinya pasal yang menyebutkan tentang keluarnya ruh dari jasad manusia. Ya. Disebutkan dalam hadis, kalau sudah mendekati ajal manusia, ya, maka akan datang 4 malaikat. Dan 4 malaikat ini akan memberi salam dan mengatakan assalamualaikum, oh atanna Allah Ta'ala. Assalamualaikum wahai hamba Allah. Ya. Inakkemi minne antak galaki dalekno. Nakuboya ammako dari pamumbanga tulusuk mangi di kasadrakkanga nataenami kugappa. Ya. Taenami kugappa angko mana dari apa-apa. Ya. Jadi ketika artinya di sini sayalah malaikat yang memegang, ini salah satu malaikat datang ya. Ini kalau kita lihat bahasanya di sini adalah salah seorang dari malaikat itu mengatakan, sayalah yang memegang rezekimu. Maksudnya yang mengatur rezekimu. Ya. Dan saya mencari rezekimu mulai dari tempat terbitnya matahari sampai tempat terbenamnya matahari. Ternyata saya tidak menemukan lagi rezekimu walaupun itu hanya sedikit. Ya. Jadi malaikat yang pertama akan berkata kepada seorang kepada jasad ini apabila roh akan keluar atau akan meninggal, dia akan berkata kepada seorang hamba itu bahwa sayalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga rezekimu, mengatur rezekimu. Tetapi selama saya sudah lama katanya saya sudah mencari rezekimu mulai dari tempat terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, saya sudah tidak menemukan lagi sedikit pun rezeki untuk kamu untuk hari ini, untuk saat ini. Ya. Kemudian kita teruskan lagi teman-teman sekalian. Lek bagi batui pole malaika makaruanna angkanai riya assalamualaikum o atanna Allah Ta'ala. Ya, setelah itu akan datang malaikat kedua. Setelah tadi malaikat yang ditugaskan untuk mengatur rezekinya datang, setelah malaikat pertama datang, akan datang lagi malaikat kedua. Dan dia akan memberikan salam lagi, assalamualaikum o atanna Allah Ta'ala. Wahai hamba Allah. Inak keminne antak galaki jekne inunnu. Ya, artinya sayalah malaikat yang memegang air minummu, yang mengatur, yang ditugaskan untuk mengatur air minum dalam tubuhmu. Ya, artinya jatah air minummu selama hidupmu. Ya, nakuboya ammako dari pamumbanga tulusuk mangga di kasadrakkanga natae namuku gappa kuapa angko mana sedri apa-apa. Ya. Tapi ternyata hari ini saya mencari setetes air minum untuk engkau mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Setetes pun saya sudah tidak menemukan lagi air minum untuk kau saat ini. Jadi begitu teman-teman sekalian, malaikat kedua akan datang kepada jasad manusia. Bahwa sayalah yang ditugaskan untuk mengatur air minummu. Ya. Tetapi hari ini karena sudah tiba saatnya dia akan menghadap kepada Allah, akan meninggal, maka malaikat ini mengatakan bahwa saya mencarinya hari ini dari timur
dari timur sampai barat, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, setetes pun air minum jatahmu untuk kau hari ini saya sudah tidak menemukan lagi. Ya, artinya teman-teman akan semakin dekat dia menghadap kepada Allah. Itu malaikat yang kedua. Ya. Lek baki batui pole malaikat makatalua. Ya, setelah itu akan datang malaikat ketiga. Angkanai ri assalamu alaikum o atan Allah Ta'ala. Inak kami anne antak galaki napasaknu nakuboya mo nakuboya ammako di pamumbanga tulus mangiri kasat rakkanga. Ya, natayena mo kugappa kumanna sekre apa-apa. Ya. Malaikat ketiga akan datang dan berkata, Assalamualaikum wahai hamba Allah. Sayalah malaikat yang ditugaskan untuk antak galaki napas. Ya, sayalah manusia, sayalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur nafasmu, pernafasanmu. Ya. Nyawamu. Tetapi hari ini kata malaikat ini, mulai dari tempat terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, saya sudah tidak menemukan lagi satu nafas untukmu. Artinya akan semakin dekat dia menghadap kepada Allah. Ya. Ya, kemudian malaikat yang keempat. Ya. Lebaki batui pole malaikat maka appana angka nariya assalamualaikum o atannalla ta'ala. Inakka minne anti galaki ajalakna siagaan amalaknu nakuboya ammako ripam mumbanga tulus mangri kasak drakkanga na tena mo kugappa angko manna sekre apa-apa. Iya, malaikat keempat datang. Bahwa sayalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur ajalmu, memegang ajalmu, beserta dengan amalmu. Dan hari ini aku mencarikan kehidupanmu, satu kehidupan mulai dengan amal ibadah yang akan kau lakukan hari ini. Tapi mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari saya mencarinya. Sedikit pun saya tidak mendapatkan lagi jatah nyawamu, jatah ajalmu dengan jatah amalmu. Ternyata saya sudah tidak menemukan walaupun itu hanya sedikit. Ya. Dan kemudian saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjut. Baki battumi ikraman katibina angka neriya assalamu alaikum wa tannalla ta'ala inakke minne antak galaki yang asing gaunu. Iya. Ya. Inakke minne antak galaki yang asing gaunu nani paciniki yang mo surah amalakna. Ya. Kemudian malaikat angkat kelima ini datang namanya ikraman katibina. Ya. Dia mengatakan assalamualaikum wahai hamba Allah. Sayalah yang memegang, yang ditugaskan untuk semua yang mengatur, mengendalikan semua amal perbuatanmu. Gaunu. Ya. Gerak-gerikmu. Sayalah yang mengatur, yang ditugaskan untuk mengatur gerak-gerikmu. Ya. Kemudian nani pacinikiyamu surah amalakna. Kemudian ditunjukkan amal kebaikannya, amalnya, amal perbuatannya, surat amalnya kepada dia, kepada
orang yang akan menghadap kepada Allah tadi ini. Ya. Nama songok mo masaili mangiri kanang mangiri kairi landri mamalakna landri malakna anciniki pakkananna sura amalakna lebaki a'lampami ikramang katibina ya battumi malaikat rahman ya. Kemudian setelah ditunjukkan surat amal kebaikannya, dia memalingkan kepala dan memalingkan kepalanya ke kiri dan ke kanan karena tidak sanggup melihat catatan amalnya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu malaikat ikramang katibina meninggalkan orang tersebut. Ya, kemudian setelah itu datang lagi malaikat Rahman. Ya. Di kananna malaikat azab. Ya. Di sebelah kanan orang ini malaikat azab. Ya, di kananna malaikat azab, di kairinna. Malaikat rahmat di kananna. Malaikat azab di sebelah kirinya. Ya, malaikat azab di kairinna. Ya, setelah ikramang katibina meninggalkan orang tersebut akan datang dua malaikat lagi, yaitu malaikat rahman dan juga malaikat azab. Malaikat rahman duduk di sebelah kirinya, di kanannya, kemudian malaikat azab akan duduk di sebelah kiri orang tersebut. Ya, kemudian napunna napunna nyawa matoa napasareyang mimangeri malaikat rahman. Ya, napunna nyawa cilaka. Maksudnya di sini nyawa matoa. Maksudnya itu kalau kalau ruhnya, nyawanya orang ini adalah ruh orang-orang mukmin. Ya. Nafsul mutmainnah kalau dalam bahasa Al-Qur'an, nafsul mutmainnah. Ya, nyawa yang tenang. Ya, ruh yang tenang, jiwa yang tenang. Kalau jiwanya ini jiwa yang tenang, maka nyawanya akan diserahkan kepada malaikat di sebelah kanannya. Ya, akan dijemput oleh malaikat Rahman. Ya, tapi kalau nyawa cilaka, napasare yang mangeri malaikat azab, napunna nyawa matoa nakana mu Allah Ta'ala. Ya, itu kalau tadi ini adalah jiwa yang buruk, kehidupannya setelah semasa hidupnya dia pergunakan untuk menentang Allah di dalam keburukan. Ya, dia selalu melakukan keburukan semasa hidupnya, maka nyawanya akan diserahkan kepada malaikat azab. Ya. Setelah itu, kalau itu adalah nyawa yang baik, maka Allah akan berkata kepada malaikat ini, iya, baleyangangi mangeri batang kalenna nanacini gauna napilaria. Kalau itu jiwa yang baik, jiwa yang mukmin, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, ya, kembalikan nyawanya kepada tubuhnya. Ya, supaya dia melihat tubuh yang akan dia tinggalkan. Ya, nakana si pagaan tupan ritaya nabaliyangangi nyawa naribatang kalenna kuntui poleri tallasakna. Iya. Iya anggenna mami barambanna. Iya.
Ya, kalau menurut sebagian ulama, ya sebagian penderita ya itu akan dikembalikan hanya setengah nyawanya. Jadi hanya sebatas dadanya saja, supaya dia bisa melihat dan menyaksikan bagaimana jiwa ini akan meninggalkan jasadnya. Kalau itu jiwa yang tenang, dan dia akan diberikan kesempatan saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang jelas isi daripada kitab ini adalah yang kita bacakan tadi ini, kesimpulannya adalah bahwa ketika jasad kita ini akan ditinggalkan oleh roh kita, maka kita akan didatangi oleh beberapa malaikat. Ya, yang pertama ada 4 malaikat, setelah itu ikraman katibin, setelah itu malaikat rahman dan juga malaikat azab. Dan tergantung keadaan kita nanti pada saat itu, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tergantung bagaimana kebiasaan kita semasa hidup kita. Kalau kita semasa hidup mempergunakan usia kita ini, mempergunakan umur kita ini kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan pada ujung hayat kita, pada akhir kehidupan kita. Tetapi ketika kita mewarnai kehidupan kita semasa hidup kita hanya dengan menentang Allah, hanya melakukan keburukan-keburukan, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan azab pula, akan memperlihatkan azab semasa akhir hidup kita. Jadi belum kita sampai kepada akhirat, belum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, belum kita di akhirat, belum kita di alam kubur, di alam barzah, Allah sudah menunjukkan siksanya kepada kita. Apabila semasa hidup kita hanya mempergunakan untuk menentang Allah, ya, untuk melakukan keburukan-keburukan, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mudah-mudahan saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, terutama kepada pribadi saya, senantiasa mempergunakan kehidupan, sisa kehidupan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semata hanya untuk mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah melindungi kita, membimbing kita senantiasa berada pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, mohon maaf apabila banyak ada kesalahan di dalam penyampaian saya pada kesempatan kali ini. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi saya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.